Bentuk aljabar rasional dapat disederhanakan dengan cara memfaktorkan bentuk aljabar pada pembilangnya saja, penyebutnya saja, atau keduanya. Kita akan mencari bentuk sederhana dari bentuk aljabar berikut. Sama bentuk aljabar ini kita faktorkan perubahan yang atas dan ini perubahan yang bawah. Jika kita perhatikan ini sama, berarti bisa kita coret, dan ini juga sama. Sehingga yang tertinggal adalah X kurang 2 dan X kurang 4. Alia, Gendis, Nanda, dan Mayang menanam apel dari tunasnya. Mereka merawat tunas tersebut hingga menghasilkan pohon dan buah apel siap panen. Beberapa tahun kemudian mereka berempat mulai memanen apelnya. Tapi ternyata sebagian apel yang dipanen sudah membusuk. Tabel berikut menunjukkan jumlah panen apel dan persentase apel yang sudah membusuk. Kita akan menentukan beberapa pernyataan yang benar dari 4 pernyataan berikut. Nah, berikut adalah tabel jumlah panen, persentase apel yang busuk, dan ini adalah jumlah apel yang membusuk. Apel gendis yang membusuk lebih banyak daripada apel busuk mayang. Gendis 160 dan mayang 250. Maka pernyataan yang pertama salah. Apel Nanda yang membusuk lebih banyak dari apel busuk Alia. Nanda 105 dan Alia 50. Berarti pernyataan ini benar. Apel Alia yang membusuk lebih banyak daripada apel busuk mayang. Alia 50, mayang 250. Maka ini pernyataannya salah. Apel mayang yang membusuk lebih banyak daripada apel busuk gendis. Mayang 250, gendis 160. Maka pernyataan ini bernilai benar. Arin, Kayla, Nara, dan Naila diberi uang sebesar Rp100.000. Mereka akan membeli beberapa porsi ayam goreng crispy, es teh, dan dessert di suatu rumah makan. Harganya masing-masing porsi sudah tertera sebagai berikut. Di tabel ditunjukkan berapa porsi yang dibeli oleh Arin, Kayla, Nara, dan Naila. Masing-masing dari mereka menerima uang kembalian dari pembelian makanan dan minuman. Kita akan memeriksa beberapa pernyataan yang benar tentang uang pengembalian. Nah, berikut adalah tabel pembelian makanan minuman oleh Arin, Kayla, Nara, dan Naila. Banyaknya porsi. Kemudian ini adalah harga tiap porsi. Ini adalah jumlah pengeluaran. Masing-masing memiliki 100.000 dan ini adalah uang kembaliannya.
Pernyataan yang pertama, uang pengembalian yang diperoleh Nara lebih banyak dari Airin. Nara memperoleh uang kembalian 33.000, Airin 53.000. Maka pernyataan yang pertama salah. Pernyataan kedua, uang kembalian yang diperoleh Nara lebih banyak dari Kayla. Nara 64.000, Kayla 44.000. Maka pernyataan ini benar. Pernyataan ketiga, uang kembalian yang diperoleh Kayla lebih banyak dari Naila. Kayla memperoleh uang kembalian 44.000 dan Naila 64.000. Maka pernyataan ini salah. Pernyataan terakhir atau pernyataan yang keempat, uang kembalian yang diperoleh Naila lebih banyak dari Nara. Naila memperoleh uang kembalian 64.000, Nara memperoleh uang kembalian 33.000. Maka pernyataan ini benar. Hubungan antara arah mata angin dapat membentuk sudut-sudut tertentu. Kita akan mengecek benar atau salah untuk beberapa pernyataan berikut. Kita tahu besar sudut yang berdekatan 45 derajat. Yang pertama, arah timur laut dan barat daya. Timur laut, barat daya membentuk sudut lurus. Pernyataan ini bernilai benar. Arah barat dan timur laut membentuk sudut 135 derajat. Ini barat, timur laut. Pernyataan ini bernilai benar. Arah tenggara dan barat daya membentuk sudut tumpul. Ini tenggara, ini barat daya. Pernyataan ini bernilai salah. Terakhir, arah selatan dan tenggara membentuk sudut siku-siku. Ini selatan, ini tenggara. Pernyataan ini bernilai salah. Perhatikan gambar, kita akan menentukan persamaan garis dari AB. AB, kita amati. Titik A memiliki koordinat 12, negatif 10 dan B negatif 8,5. Ini titik A, ini titik B. Ini adalah rumus persamaan garis yang melalui dua titik. Y1 kita ganti dengan negatif 10, Y2 kita ganti dengan 5, X1 kita ganti dengan 12, dan X2 kita ganti dengan negatif 8. 15, ini negatif 20. Masing-masing bisa dibagi 5. Kita perkecil. 3 dan negatif 4. Negatif 4Y, negatif 40. 3X, 36. Kemudian
Kita pindahkan ke satu ruas. 3x tambah 4y negatif 36 ditambah 40 hasilnya adalah 4. Maka ini adalah persamaan garis yang melalui AB. Pak Nata sebagai petugas perpustakaan akan menyusun 1.500 buku ke dalam 15 rak buku. Jumlah buku pada rak kedua 10 lebih banyak dari jumlah buku pada rak pertama. Begitu pula jumlah buku pada rak ketiga. 10 buku lebih banyak dari jumlah buku pada rak kedua, dan seterusnya hingga rak ke-15. Kita akan menentukan jumlah buku pada rak ke-8. Yang pertama tentunya kita harus mengetahui jumlah buku yang ada di rak pertama. Kita akan menggunakan rumus ini. Jumlah rak buku 15 dan selalu berselisih 10. Jumlah buku 1.500. 15 dikurang 1, 14. 14 dikali 10, 140. Kita kalikan, berarti 1.500 kali 2. Yang ini tetap di sini. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah buku pada rak ke-8. Ini rumus yang akan kita gunakan. A-nya 30, N-nya 8, B-nya 10. 8 kurang 1, 7. Selanjutnya 7 kali 10, 70. Dan kita jumlahkan 30 tambah 70, 100. Maka jumlah buku pada rak ke-8 adalah 100 buah.